Dan saya Munafar, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas geografi yang tentang wilayah Sulawesi Tenggara dan tepatnya adalah Kota Kendari. Definisi penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau inderaja atau remote sensing adalah seni dan ilmu untuk mendapatkan informasi, data, suatu objek atau fenomena menggunakan alat yang tidak secara fisik, melakukan kontak dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. Definisi foto udara. Foto udara atau aerial fotografi adalah teknik memotret permukaan bumi menggunakan kamera yang dipasang di pesawat terbang, roket, maupun drone. Satelit yang mengorbit di luar angkasa termasuk teleskop, balon udara, burung dara, dan lain sebagainya. Definisi interpretasi foto udara. Interpretasi citra atau foto udara adalah upaya untuk memahami atau menafsirkan citra atau foto udara sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai dengan objek yang terekam. Jadi kita bisa menilai arti pentingnya objek tersebut. Yang pertama ada ciri spektral, merupakan ciri yang dihasilkan dari interaksi atau energi elektromagnetik dengan objek. Biasanya ciri spektral dinyatakan dalam bentuk rona atau tingkat kecerahan suatu objek. Yang kedua ada ciri temporal, dalam penginderaan jauh berhubungan dengan kondisi objek pada waktu perekaman. Contohnya adalah pengamatan sawah pada masa tanam atau masa panen, di mana sawah pada masa tanam akan memiliki rona yang lebih gelap dibanding dengan pasca panen. Ciri spasial merupakan salah satu ciri yang dapat digunakan untuk mengenali suatu objek pada citra. Ciri spasial terdiri dari bentuk, pola, tekstur, asosiasi, situs, dan ukuran. Contoh ciri spektral. Yang pertama ada rona. Rona adalah tingkat kegelapan dan kecerahan objek. Objek yang berbeda memiliki sifat pemantulan cahaya yang berbeda juga. Contohnya seperti ada yang di foto. Yang kedua ada warna. Warna objek sangat membantu dalam mengenali objek. Contohnya ada di foto seperti warna hijau itu pohon dan warna merah itu atap rumah. Selanjutnya ada contoh ciri temporal. Yang pertama ada bayangan. Bayangan sangat penting untuk mengenali objek tertentu. Bayangan dapat berfungsi untuk dua. Yang pertama itu ada memperjelas atau mempertebal objek yang terlampau kecil. Yang kedua adalah mengukur tinggi objek. Contoh ciri spasial. Yang pertama ada bentuk. Ciri dalam data spasial ini bisa membantu untuk mengenali beberapa objek, misalnya rumah mukim dari foto udara dikenali dengan kumpulan beberapa persegi panjang atau bentuk persegi panjang saja. Yang kedua ada pola. Pola sebagai ciri spasial berkaitan dengan susunan keruangan objek. Contoh seperti di foto kalau sungai mempunyai pola yang tidak beraturan. Yang ketiga ada tekstur. Tekstur terdiri atas kasar, sedang, dan halus. Contoh, hutan bertekstur kasar dan sedangkan lapangan rumput bertekstur halus. Yang keempat ada ukuran. Dalam data spasial, ukuran relatif dan ukuran mutlak merupakan hal yang penting. Misalnya ukuran rumah pada umumnya lebih kecil dari gudang. Yang kelima ada asosiasi. Keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Contoh, sungai irigasi selalu berasosiasi dengan bendungan. Yang keenam ada situs. Suatu kenampakan bisa disimpulkan karena adanya indikator yang menunjukkan letak. Misalnya kenampakan yang ada di tepi rel kereta api dan memiliki hubungan dengan rel kereta api memungkinkan besar bangunan tersebut adalah stasiun kereta api. Mari kita lanjut menganalisis ciri interpretasi foto udara di Kota Kendari. Wilayah Kota Kendari adalah nama kota madya dan juga sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota ini memiliki luas 271,8 km persegi dan berpenduduk sebanyak 356.747 jiwa. Lokasi Kota Kendari terletak di Jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Secara astronomis, lintang dan bujur, Kota Kendari ini terletak di 3 derajat 54 menit 40 detik dan 4 derajat 5 menit 5 detik lintang selatan. Dan dari arah barat ke timur terletak di 122 derajat 26 menit 33 detik dan 122 derajat 39 menit 14 detik bujur timur. Selanjutnya, batas wilayah daerah Kota Kendari ini sebelah barat
berbatasan dengan Kecamatan Ranometo dan Kecamatan Sampara. Sebelah timur berbatasan dengan Laut Kendari. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Soropia. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo dan Kecamatan Honda. Selanjutnya, kondisi bentang alam Kota Kendari. Topografi Kota Kendari didominasi oleh dataran dan bukit, di mana daerah dataran berada di bagian dan selatan Teluk Kendari. Sementara bagian perbukitan ada di sebelah utara, yaitu Pegunungan Nipa-Nipa dengan ketinggian 459 mdpl. Selanjutnya, kondisi penduduk Kota Kendari. Jumlah penduduk tercatat 364.220 jiwa pada tahun 2023. Selanjutnya, mayoritas penduduk atau kebudayaan yang dimiliki Kota Kendari mayoritas bersumber dari kebudayaan suku Tolaki. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kendari ini memakai konsep Kalosara yang berasal dari kebudayaan Tolaki. Kalosara adalah nilai-nilai luhur kebudayaan Tolaki yang dilaksanakan pada setiap unsur kehidupan. Selanjutnya, mata pencaharian suku Mata pencarian daerah Kota Kendari ini penduduknya di kota cukup bervariasi, seperti petani, nelayan, ada yang pedagang, bidang, jasa, pertukangan, dan karyawan. Sumber daya alam yang dimiliki Sulawesi Tenggara memiliki beberapa jenis tambang, mulai dari aspal, nikel, hingga emas. Sektor tersebut diantaranya pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Pariwisata juga termasuk, serta pertambangan yang kini menjadi salah satu sumber investasi utama di Provinsi Sultra. Lokasinya di Pulau Buton misalnya, yang merupakan wilayah paling terkenal sebagai penghasil aspal terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi foto udara dari wilayah Kota Kendari di Sulawesi Tenggara. Yang pertama ada pemukiman. Pemukiman dengan warna bervariasi. Dari atas terlihat banyak berwarna coklat. Rona dari pemukiman adalah cerah, bentuknya tidak beraturan. Rata-rata dari bentuk pemukiman penduduk adalah persegi dan persegi panjang. Tekstur dari pemukiman penduduk kasar. Polanya, jika dilihat, pola pemukiman tersebut membentuk pola mengelompok. Selanjutnya, ada wilayah pepohonan atau hutan. Warna dari pepohonan atau hutan adalah hijau. Rona dari pepohonan atau hutan gelap. Bentuk objek pohonan atau hutan memiliki bentuk yang sama, teksturnya kasar, dan pola yang tidak teratur. Objek selanjutnya yaitu jalan. Jalan dengan warna kelabu dan rona terang. Bentuk dari objek jalan yaitu panjang dan lurus, tekstur halus, dan pola yang memanjang dan relatif lurus. Selanjutnya ada gedung Universitas Haluoleo. Warnanya bervariasi. Dari atas terlihat banyak berwarna coklat. Ronanya cerah. Bentuk dari Universitas Haluoleo beragam, seperti gedung rektorat berbentuk segi 5 dan fakultas-fakultas dengan bentuk persegi panjang dan persegi. Contohnya ada Fakultas Hukum dengan bentuk letter L dan Fakultas Teknik dengan bentuk persegi. Teksturnya kasar dengan pola menyebar dan mengelompok. Objek yang kelima yaitu Sungai Kendari. Sungai Kendari berwarna coklat dengan rona gelap. Bentuk dari Sungai Kendari adalah tidak beraturan dan berkelok-kelok. Tekstur dari Sungai Kendari halus. Pola aliran Sungai Kendari berkelok-kelok di sekitar pemukiman.
Situs. Pola aliran sungai di Kota Kendari berkelok-kelok, sehingga bisa dikatakan bahwa Kota Kendari merupakan wilayah dataran rendah.